Yang pertama adalah topi ajaib. Di ide topi ajaib ini, kakak-kakak bisa menggunakan topi atau benda-benda yang lain juga pastinya untuk menceritakan kisah Natal. Natal berbicara tentang cinta Tuhan kepada manusia, adik-adik. Cinta Tuhan kepada kamu. Dia datang ke dunia lewat perut seorang perempuan kudus bernama Maria. Lalu kemudian dia lahir di palungan, di kandang yang hina. Natal berbicara tentang cinta kasihnya Tuhan terhadap kamu dan juga kepada semua kita manusia. Natal bukan hanya soal Sinterklas atau Santa. Natal bukan cuma soal hadiah guys, tapi Natal berbicara tentang cinta sarangi, cinta Tuhan Yesus buat kamu dan aku. Bisa kayak gitu kakak-kakak, gunakan topi ajaib di Zoom. Kakak-kakak selanjutnya adalah Kingdom of Virus. Di dalam Zoom kakak-kakak bisa bermain drama dan temanya tentang Kingdom of Virus. Contohnya seperti ini, kakak-kakak konsepnya adalah memulai dengan menjadi berbagai macam virus. Virus yang pertama misalnya masuk virus batuk. Aku lagi batuk ini, bagaimana cara untuk menyembuhkan sakit batuk aku? Lalu kemudian datang virus yang kedua, coronavirus. Virus yang lagi tren hari-hari ini, langsung demam, menggigil. Gimana aku bisa menyembuhkan penyakit ini? Lalu masuk virus yang terakhir, virus flu. Gitu ya kakak-kakak. Lalu kemudian setelah 3 virus ini muncul di dalam peran Kingdom of Virus ini, muncullah antivirus atau antivirus. Antivirus ini berusaha untuk menyembuhkan mereka satu persatu. Ketika yang batuk tadi yang pertama itu, wow, dikasih obat batuk langsung sembuh kakak-kakak. Lalu yang virus yang kedua itu virus apa tadi ini, flu gitu ya. Tadi batuk ini flu, dikasih obat flu sembuh. Lalu virus yang terakhir, virus corona ini nih, dikasih vaksin ceritanya sembuh. Lalu ada satu yang lebih berbahaya dari virus, yaitu dosa kakak-kakak. Dan ketika dosa itu datang, antivirus nggak bisa menyembuhkan. Karena orang yang jadi antivirus ini ya ceritanya, dia juga berdosa. Lalu bagaimana cara supaya dosa itu bisa dihapuskan? Kakak-kakak bisa menyambungkan di cerita Natal dan bisa langsung nyambung kakak-kakak. Di kisah Natal kakak-kakak boleh pakai virtual background seperti ini dan langsung bisa menceritakan tentang adik-adik, semua virus bisa disembuhkan, tapi dosa tidak bisa disembuhkan dan tidak bisa dibersihkan kecuali lewat Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tapi sebelum dia mati di kayu salib, dia lahir ke dunia dan hari ini kita peringati sebagai Natal. Itu bisa jadi ide Kingdom of Virus. Kakak-kakak, ide selanjutnya adalah ide bayi ajaib, di mana di dalam Zoom kakak-kakak bisa bermain peran bersama dengan teman-teman yang lain untuk menjadi bayi-bayi ajaib. Bayi yang pertama, halo teman-teman, nama aku Meidi, aku tuh bisa TikTok. Jadi bayi-bayi itu menunjukkan kelebihan. Lalu bayi yang kedua bisa misalnya, halo teman-teman, aku punya kelebihan, aku bisa mendengarkan suara ayam, aku bisa matanya jadi besar. Kelebihan aku adalah telinga dan mata aku. Misalnya gitu ya kakak-kakak. Lalu bayi yang ketiga, halo semuanya, nama aku Baya, bayi kaya. Dari kecil aku sudah kaya. Tuh, aku sudah punya banyak harta yang ada di sekitar aku, misalnya gitu ya. Lalu masuklah seorang kakak yang menceritakan kepada anak tentang seorang bayi yang luar biasa. Kakak itu bisa masuk, lalu kemudian bisa ganti virtual background. Virtual backgroundnya jadi seperti ini kakak-kakak. Lalu dimatiin snap kameranya, lalu kakak itu masuk. Hei adik-adik, dari semua bayi-bayi yang hebat tadi itu, ada satu bayi yang ajaib yang lebih hebat dari semuanya, yaitu salah, ini dia. Nah, ini yang benar, bayi Yesus. Dia bayi ajaib karena dia menyelamatkan manusia. Bisa seperti itu kakak-kakak. Tentunya skripnya panjang, konsepnya dibikin lebih panjang. Saya hanya men-trigger ide-ide yang fresh. So, selamat mencoba ide bayi ajaib. Kakak-kakak, selanjutnya adalah
Kompetisi kandang atau kandang challenge bisa jadi tema atau ide utama waktu kakak membuat Natal. Caranya seperti ini, kakak bisa di dalam Zoom berperan sebagai binatang-binatang yang menyombongkan kandangnya. Binatang yang pertama adalah sapi. Wow, aku adalah sapi. Hohoho. Kok kayak santai ya sapinya ya. Aku punya kandang yang lebar dan besar. Kandangku lebih besar daripada kandang-kandang kalian. Setelah sapi, kakak lalu masuklah binatang yang kedua, yaitu babi. Babi ini juga menyombongkan diri. Ini dia kandang babinya. Hei teman-teman, aku adalah babi. Kandangku mungkin bau, tapi ketika aku disuguhkan jadi makanan, jadi BPK, babi panggang, babi putar, aku enak rasanya. Misalnya gitu ya. Jadi dia menyombongkan meskipun kandangnya bau, tetap aja songong nih si babi ini nih misalnya kan. Lalu kemudian selanjutnya adalah bubuk, nah alias dogi atau anjing. Aku adalah anjing, kandangku bersih sekali. Kakak-kakak setelah semua, bisa kakak satu orang bermain snap kamera atau peran-peran yang lain biar lebih seru. Lalu masuklah seorang kakak yang menjadi pembawa firmannya. Kakak ini masuk dan langsung bilang gini ke adik-adik. Adik-adik kalian semua itu ya sudah nonton tadi bagaimana binatang-binatang itu menyombongkan diri dengan kandang-kandang mereka. Padahal sebenarnya kandang yang terbaik, kandang yang terkeren adalah kandang yang hina, di mana juru selamat dunia lahir di situ. Langsung nyambung sama kisah Natal. Boleh digunakan kakak-kakak kompetisi kandang. Kakak-kakak, ide selanjutnya adalah bagaimana kakak membuat cerita Natal dari sudut pandang binatang-binatang yang ada di situ. Jadi dimulai dari saya nih. Saya jadi apa ini ya? Kambing. Me. Wah, apakah benar itu gembala-gembala didatangi malaikat? Wah, ada apa ya? Ada sesuatu yang terjadi kayaknya. Apakah domba tahu? Coba aku tanya domba ah. Iya kambing. Tadi itu aku juga dengar kalau malaikat datang kepada gembala-gembala. Penasaran? Ada berita apa sih yang penting? Katanya ada yang lahir-lahir gitu. Siapa kayak yang lahir ya? Kalian masa nggak tahu? Aku akan bawa kalian ke tempat di mana ada seorang bayi yang lahir. Bayi itu keren banget. Aku denger, sini kambing, domba, ayam, sini. Aku dengar kalau bayi itu bisa menyelamatkan semua manusia. Kakak-kakak, setelah kakak cerita dari berbagai peran, dari berbagai binatang yang ada ini, kakak bisa masuk sebagai pembawa firman, lalu mulai menceritakan. Nah, cerita Natalnya adalah seperti ini, bla 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 bla. Ini tips dari saya, 5 ide cerita, berharap bisa menginspirasi kita untuk menggali kreativitas kakak-kakak, menggali ide-ide yang baru, baik via Zoom, YouTube, Google Meet, Microsoft Teams, apapun itu. Please kasih yang terbaik buat anak-anak kita. Selamat menyambut Natal. We wish you a Merry Christmas. Oke, saya fales. Bye.